إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, dalam hitungan minggu suasana semarak menyambut tahun baru akan mulai tampak di berbagai negeri, termasuk di negeri kita tercinta ini. Tahun baru Masehi 1 Januari 2015 yang pasti akan tetap dirayakan amat meriah. Dari mulai tiupan trompet kaum Yahudi, pesta kembang api yang memekakkan telinga pada pukul 24.00 malam hari, sampai kepada pesta budaya, pesta minuman keras, narkoba, ataupun pesta seks massal. Sejak abad ke-7 sebelum Masehi, bangsa Romawi kuno telah memiliki kalender tradisional. Namun kalender ini sangat kacau dan mengalami beberapa kali perubahan. Sistem kalender ini dibuat berdasarkan pengamatan terhadap munculnya bulan dan matahari dan menempatkan bulan Martius atau Maret sebagai awal tahunnya. Pada tahun 45 sebelum Masehi, Kaisar Julius Kaisar mengganti kalender tradisional ini dengan kalender Julian. Urutan bulan menjadi Januarius, Februarius, Martius, Aprilis, Maius, Junius, Quintilis, Sextilis, September, Oktober, November, Desember. Di tahun 44 sebelum Masehi, Julius Kaisar mengubah nama bulan Quintilis dengan namanya, yaitu Julius atau Juli. Sementara pengganti Julius Kaisar, yaitu Kaisar Augustus, mengganti nama bulan Sextilis dengan nama bulan Agustus. Sehingga setelah Junius masuk Julius, kemudian Agustus. Kalender Julian ini kemudian digunakan secara resmi di seluruh Eropa hingga tahun 1582 Masehi ketika muncul kalender Gregorian. Januarius atau Januari dipilih sebagai bulan pertama karena dua alasan. Pertama, diambil dari nama dewa Romawi Janus, yaitu dewa bermuka dua, satu muka menghadap ke depan dan yang satu lagi menghadap ke belakang. Dewa Janus adalah dewa penjaga gerbang Olympus, sehingga diartikan sebagai gerbang menuju tahun yang baru. Kedua, karena 1 Januari jatuh pada puncak musim dingin. Di saat itu biasanya pemilihan konsul diadakan karena semua aktivitas umumnya libur. Di bulan Februari konsul yang terpilih dapat diberkati dalam upacara menyambut musim semi, yang artinya menyambut tahun yang baru. Sejak saat itu, tahun baru orang Romawi tidak lagi dirayakan pada 1 Maret, tetapi pada 1 Januari. Tahun baru 1 Januari pertama kali dirayakan pada tanggal 1 Januari 45 sebelum Masehi. Dewa Janus sendiri adalah sesembahan kaum pagan Romawi. Dan pada peradaban sebelumnya di Yunani,
telah disembah sosok yang sama bernama Dewa Kronos. Kaum pagan atau dalam bahasa kita disebut kaum kafir penyembah berhala hingga kini biasa memasukkan budaya mereka ke dalam budaya kaum lainnya, sehingga terkadang tanpa sadar kita mengikuti mereka begitu saja. Sejarah pelestarian budaya pagan penyembah berhala sudah ada sejak zaman Hermaik 3600 sebelum Masehi di Yunani. Kaum pagan sendiri biasa merayakan tahun baru mereka atau hari Janus dengan mengitari api unggun, menyalakan kembang api dan bernyanyi bersama. Kaum pagan di beberapa tempat di Eropa juga menandainya dengan memukul lonceng atau meniup trompet. Sedangkan menurut kepercayaan orang Jerman, jika mereka makan sisa hidangan pesta perayaan New Year's Eve di tanggal 1 Januari, mereka percaya tidak akan kekurangan pangan selama setahun penuh. Bagi orang Kristen yang mayoritas menghuni belahan bumi benua Eropa, tahun baru Masehi dikaitkan dengan kelahiran Yesus Kristus, sehingga agama Kristen sering disebut agama Masehi. Masa sebelum Yesus lahir pun disebut tahun sebelum Masehi, dan sesudah Yesus lahir disebut tahun Masehi. Bagi orang Persia yang beragama Majusi penyembah api, menjadikan tanggal 1 Januari sebagai hari raya mereka yang dikenal dengan hari raya Nairuz atau Nuruz. Penyebab mereka menjadikan hari tersebut sebagai hari raya adalah ketika raja mereka Tumarat wafat, ia digantikan oleh seorang yang bernama Jamshad, yang ketika dia naik tahta, dia merubah namanya menjadi Nairuz pada awal tahun. Nairuz sendiri berarti tahun baru. Kaum Majusi juga meyakini bahwa pada tahun baru itulah Tuhan menciptakan cahaya sehingga memiliki kedudukan tinggi. Sayang seribu sayang, perayaan kaum musyrikin dan orang-orang kafir ini telah dijejali di darah-darah pemikiran dan perilaku kaum muslimin. Sejak ajaran agama Islam dijauhkan dan dari kehidupan kaum muslimin di negeri kita khususnya, sejak itu pula tradisi dunia sekufur apapun bentuknya lebih mendarah daging dibandingkan aturan-aturan yang telah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an dan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apalagi kalau cuma perkataan para sahabat Nabi dan para ulama salafus saleh, pasti tidak akan pernah berharga karena lebih mengakui dunia barat dan Eropa. Saudara kaum muslimin, azani Allah wa iyyakum, realita menunjukkan bahwa merayakan dan ikut serta berhiruk pikuk dalam kemeriahan tahun baru Masehi masih tetap diminati oleh mayoritas kaum muslimin dengan alasan ketidaktahuan atau pura-pura tidak tahu. Padahal larangan semua itu sudah sangat gamblang di dalam ajaran Islam dan seharusnya sudah menjadi hal yang mudah dimengerti oleh kaum muslimin karena menjadi ijma di kalangan ulama kaum muslimin. Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang karakter atau sifat orang-orang yang beriman yang dikenal dengan ibadur rahman. Di dalam Al-Qur'an surah Al-Furqan ayat 72, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, a'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. وَالَّذِينَ لَا يَشْهَدُونَ الزُّورَ وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا. Ibadur Rahman, hamba Allah yang benar, adalah orang-orang yang tidak mau menyaksikan peristiwa-peristiwa kotor dan kepalsuan, yaitu az-zur. Apa itu az-zur, saudara-saudara kaum muslimin? Abu Al-Aliyah, Tawus, Muhammad ibn Sirin, Ad-Dhahhak, Rabi bin Anas, dan para ulama-ulama salafus saleh mengatakan bahwa maksud la yashhaduna zur adalah tidak menghadiri perayaan kaum musyrikin. Menurut riwayat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, bahwa yang dimaksud az-zur adalah perayaan kaum kafirin dan kaum musyrikin. Sedangkan Ikrimah rahimahullah mengatakan permainan di masa jahiliyah pun disebut dengan az-zur. Ibnu Sirin rahimahullah mengatakan tentang tafsir az-zur, yang dimaksud az-zur adalah asy-sya'anin, perayaan kaum Kristiani yang dilakukan pada hari Minggu sebelum hari raya Paskah.
di mana saat itu mereka merayakannya dengan membawa pakaian-pakaian cantik yang menurut pengakuan mereka bahwa semua itu adalah peringatan masuknya Al-Masih ke Baitul Maqdis. Terlepas apapun detail tafsirnya, tapi semua ulama tafsir sepakat bahwa ikut serta merayakan atau terlibat dalam hiruk pikuknya perayaan tahun baru Masehi adalah perbuatan yang sangat haram yang tidak mungkin dilakukan oleh orang-orang Islam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan, "Man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum." Barang siapa yang meniru suatu komunitas, maka dia akan termasuk ke kelompok komunitas itu. Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah pernah berkata, meniru orang-orang buruk dan busuk seperti orang-orang kafir, fasik dan pelaku maksiat sudah pasti dicela oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah At-Taubah ayat 69, "A'udzu billahi samiil 'alim minasyaitonir rajim. Kalladzina min qablikum kanu ashadda minkum quwwatan wa aktsara amwalan wa aulada. Fastamta'u bi khalaqihim fastamta'tum bi khalaqikum kama istamta'a alladzina min qablikum bi khalaqihim wa khudtum kalladzi khadu. Ulaika habitat a'maluhum fid dunya wal akhirah wa ulaika humul khasirun." Kalian hai orang-orang munafik dan kaum musyrikin, sama seperti orang-orang sebelum kalian. Padahal orang-orang sebelum kalian itu lebih hebat kekuatannya, lebih banyak hartanya, lebih banyak pengikutnya. Tapi kalian ikut serta bermewah-mewah seperti mereka. Kalian ikut serta tenggelam dalam kemaksiatan dan kebatilan seperti mereka. Mereka itu amal-amalnya akan hancur baik di dunia maupun di akhirat, dan mereka adalah orang-orang yang rugi. Maukah kita seperti mereka? Pertanyaan orang-orang yang berakal dari kaum muslimin tentu tidak akan mau. Dengan sangat jelas di dalam ayat ini kata Ibnu Rajab Al-Hambali bahwa Allah Subhanahu wa taala melarang meniru orang-orang musyrik dan ahlul kitab. Ibnu Katsir rahimahullah mengatakan tentang tafsir ayat tersebut, di dalam ayat ini terkandung larangan yang sangat tegas dan berat tentang meniru orang-orang kafir dalam berbagai kata-kata, perilaku, pakaian, perayaan dan tata cara ibadah mereka. Untuk itu Umar bin Khattab radhiyallahu an, sahabat yang mulia, sahabat yang agung, beliau berkata, "Iyyakum waratanatal ajim wa an tadkhulu 'alal musyrikin yawma 'idihim fi kanaisihim fa inna as-sukhtata tatanazzalu 'alaihim." Jauhilah oleh kalian bahasa-bahasa aneh orang-orang non-Arab. Jauhilah oleh kalian kaum musyrikin saat perayaan-perayaan mereka di gereja-gereja dan kelenteng-kelenteng mereka, karena kemurkaan Allah akan turun kepada mereka. Abdullah bin Amr radhiyallahu an berkata, "Man bana bi biladil ajim wa sana'a nairuzahum wa mahrajanahum wa tashabbaha bihim hatta yamut wa huwa kadzalik husyira ma'ahum yaumal qiyamah." Siapa yang membangun negeri orang-orang kafir, meramaikan peringatan hari Nairuz tahun baru mereka dan karnaval mereka, serta menyerupai mereka sampai meninggal dunia dalam keadaan demikian, maka dia akan digiring dibangkitkan bersama orang-orang kafir itu di hari kiamat. Untuk itu saudara-saudara kaum muslimin, marilah kita jaga diri-diri kita, keluarga kita, anak-anak kita, kerabat-kerabat kita, rekan-rekan kita dan tetangga-tetangga kita dari terjebak oleh perbuatan-perbuatan yang menggiring kita ke pintu-pintu jahanam. Naudzubillah. Sebarkan pesan-pesan dakwah ini dalam khutbah-khutbah Jumat, dalam pengajian-pengajian, dalam berbagai spanduk atau kartu-kartu dakwah. Semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi keislaman dan keimanan kita sekalian. Amin ya rabbal alamin. Saudara-saudara kaum muslimin azzani Allah wa iyyakum. Ingatlah oleh kita sekalian bahwa ada banyak bahaya yang akan mengancam saat kita terus enjoy dalam hiruk pikuk kesenangan perayaan tahun baru Masehi. Pertama, penjajahan rohani kita sebagai kaum muslimin akan terus berlangsung, tak akan berhenti.
jiwa kita tidak lagi memiliki jati diri yang mulia, selalu siap dijajah oleh manusia paling durjana dan durhaka sekalipun. Tak ada lagi jiwa patriotisme ikhlas, jiwa perjuangan, jiwa pengorbanan, bahkan jiwa keimanan. Karena kita ibarat anjing yang dicocok hidungnya, terserah sang tuan hendak dibawa kemana kita. Kedua, bahaya dikumpulkan dengan kaum musyrikin dan kaum kafirin di akhirat kelak. Ikut serta merayakan tahun baru sama sekali tidak membuat kita menjadi orang-orang yang hebat luar biasa seperti tuan-tuan kita di negeri Eropa dan Amerika, Rusia atau negeri Iran Syiah musyrikin. Kita tetap kita dengan segala kesulitan dan rutinitas hidup kita sehari-hari. Tetapi ancamannya akan dikumpulkan bersama mereka nanti di neraka jahanam, naudzubillah. Menikmati berbagai siksaan pedih yang tak tertahankan. Menjual hidup abadi yang penuh kebahagiaan, siap menuai siksa pedih, penuh kesengsaraan selamanya, dengan hanya sedikit sekali kesenangan di 1/4 hari dalam hidup. 1/4 hari dari 24.00 1 Januari, hanya itu kesenangan kita. Setelah itu kecelakaan besar akan mengancam diri-diri kita dan keluarga kita serta masyarakat kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kesadaran kepada kita sekalian dan kepada saudara-saudara kita yang lainnya. Kalau itu yang kita pilih, kita benar-benar merupakan satu pilihan yang terlalu lemah akal, sangat lemah, sangat sederhana sekali cara berpikir kita dan sangat rendah. Semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi kita semua dan kaum muslimin di negeri kita ini dari kebodohan pilihan hidup yang menyengsarakan. Ini merupakan awal dari penjajahan akidah dan penjajahan ibadah yang terus dilakukan oleh orang-orang kafir kepada kita kaum muslimin. Kita mungkin tidak percaya, tetapi masihkah kita tidak percaya kalau Allah Subhanahu wa taala yang berbicara, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bersabda? Masihkah kita tidak percaya? Mudah-mudahan Allah berikan hidayah kepada kita sekalian. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat innahu huwal ghafurur rahim.